video kali ini saya akan mencoba berbagi cara untuk melakukan riset keyword ya, untuk memaksimalkan artikel kamu agar bisa nongkrong di halaman pertama Google. Tetapi saya tidak menjamin bahwa cara yang saya gunakan ini bisa berhasil, karena untuk bisa nongkrong di halaman pertama Google itu tidak hanya tergantung pada kata kunci yang kamu targetkan dalam satu artikel, tetapi kamu harus membangun sebuah blog yang saling berkaitan terhadap kata kunci yang kamu targetkan. Tapi itu akan kita bahas di video ini juga. Tapi yang pertama yang perlu kita bahas adalah kata kunci itu apa sih? Kata kunci itu apa? Nah, kalau Google sendiri menyebutkan bahwa kata kunci itu adalah sebuah frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan Anda dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Nah, sebenarnya kalau kita balik, kita sebagai publisher, kita bisa gunakan seperti ini. Kata kunci adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mencocokkan konten Anda dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Jadi konten Anda itu memang benar-benar konten yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengunjung yang menggunakan mesin telusur Google. Nah, di sini Google juga memberikan sebuah tips dasar untuk membuat daftar kata kunci. Nah, di sini perlu kamu ingat bahwa ada kata daftar kata kunci. Jadi dia tidak hanya menggunakan satu kata kunci, yaitu daftar kata kunci. Nah, kalau sudah cerita daftar itu berarti kita menceritakan sebuah beberapa kata kunci yang saling berkaitan. Nah, itu sering kita sebut dengan LSI ya. Nah, di sini misalnya kita mentargetkan sepatu olahraga pria. Di sini disebutkan adalah sepatu olahraga pria. Nah, di dalam sepatu olahraga pria itu kita akan lebih mengkerucutkan tentang sepatu tenis pria. Nah, sepatu tenis pria itu merupakan bagian dari sepatu olahraga pria. Makanya dia menyebutkan bahwa kita harus membuat sebuah daftar kata kunci. Nah, untuk membuat daftar kata kunci ini sebenarnya Google juga menyiapkan kata kunci yang berkaitan. Contohnya kita akan gunakan kata kunci pinjaman online ya. Saya sudah sebut dari sini, yaitu pinjaman online. Nah, di sini ada kata kunci yang ditargetkan oleh Google, yang dimana kata kunci ini sering dicari berkaitan tentang pinjaman online. Nah, yaitu pinjaman online pribadi 24 jam dan lain sebagainya. Nah, kata kunci yang ada di dalam sini, di dalam penelusuran yang terkait dengan pinjaman online ini, bisa kamu gunakan sebagai daftar kata kunci yang ingin kamu targetkan. Nah, sebuah trik yang jarang sekali digunakan oleh kawan-kawan blogger yang ada, yaitu mereka tidak menggunakan kata kunci yang disediakan oleh iklan yang ada. Contoh, di sini ada iklan pinjaman KTA. Oke, ini satu. Setelah itu adalah pinjaman dana online amanah terpercaya. Ini adalah iklan. Iklan ini adalah kata kunci yang berkaitan dengan pinjaman online, dan ini tidak ada di kata kunci penelusuran terkait. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Di sini ada pinjaman KTA, sedangkan di bagian bawah untuk penelusuran terkait itu tidak ada pinjaman KTA. Jadi pinjaman KTA ini bisa kita gunakan sebagai kata kunci. Nah, sekarang langkah pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengcopy kata kunci yang muncul terhadap keyword yang kamu targetkan. Oke, sekarang coba kita copy dulu. Kita akan membuat sebuah daftar kata kunci yang akan kita maksimalkan di dalam artikel yang akan kita buat. Oke, yang pertama kita sudah copy dari penelusuran terkait. Yang kedua, kita akan copy kata kunci yang muncul di dalam iklan. Oke, di sini kita sudah punya daftar kata kunci yang sudah disediakan oleh Google. Nah, kenapa saya menggunakan kata kunci yang muncul dalam iklan? Itu kita kembalikan lagi di dalam pengertian kata kunci yang diberikan oleh Google, yaitu frasa yang digunakan untuk mencocokkan iklan Anda. Ya, di sini untuk mencocokkan iklan Anda. Jadi iklan di sini adalah konten. Ya. Jadi mencocokkan konten dengan istilah yang ditelusuri orang-orang. Nah, pinjaman online ini itu sangat berkaitan dengan iklan-iklan yang ada di sini.
pinjaman KTA, pinjaman online tanpa ribet, pinjaman dana online aman dan terpercaya, dan lain sebagainya. Makanya daftar yang ada di dalam penelusuran ini bisa kita maksimalkan. Oke, setelah itu kita stop dulu. Ini merupakan daftar kata kunci yang diberikan oleh Google. Nah, sekarang kita akan riset keywordnya dengan menggunakan situs Ubersuggest ya. Kita akan menggunakan situs Ubersuggest yang dimana pinjaman online ini sering pinjaman online ini dicari hingga 135.000 orang per bulannya, dan ini BPK-nya bisa mencapai 13.500, itu maksimal ya. Nah, sekarang kita akan lihat kata kuncinya. Nah, kalau biasanya di Ubersuggest itu biasanya muncul kata kunci yang sudah diberikan oleh Google juga ya, di sini seperti ini. Tetapi ada beberapa hal yang belum. Nah, kita akan coba melihat kata kunci yang lainnya yang disediakan oleh Ubersuggest dengan cara kita sign in terlebih dahulu. Oke, kita sudah sign in dan kita akan lihat apa saja keyword yang muncul untuk pinjaman online ini. Setelah itu kita tinggal kopikan ke clipboard ya. Kalau mau copy ke Excel, kamu tinggal pilih export to CSV. Kalau mau tinggal di copy kata kuncinya, tinggal di klik copy to clipboard saja. Klik di sini, tinggal dipastekan. Nah, sekarang kita sudah punya list daftar kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang digunakan sebagai tolak ukur untuk membuat sebuah artikel. Nah, sekarang bagaimana sih cara penerapan dari kata kunci yang sudah kita dapatkan, baik itu yang disediakan oleh Google dan yang disediakan oleh Ubersuggest. Nah, yang pertama adalah menentukan judul-judul artikel yang akan kamu buat di dalam blog yang ingin kamu bangun. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, kenapa sih kamu sudah riset kata kunci semaksimal mungkin tetapi artikel kamu tidak page one gitu loh, tidak bisa masuk ke halaman pertama Google. Nah, sebabnya karena kamu tidak memaksimalkan artikel-artikel lain yang berkaitan terhadap keyword yang kamu karirkan. Nah, sekarang kita sudah menentukan keyword pinjaman online. Sekarang kita akan menentukan beberapa judul untuk memaksimalkan kata kunci yang kita temukan ini. Yang pertama, misalkan seperti ini. Oke, yang pertama, situs pinjaman online paling mudah, cair, tanpa jaminan. Nah, sekarang di sini ada tidak itu? Sekarang ada tidak situs pinjaman online? Oke, sekarang kita akan lihat bahwa langsung cair, tanpa ribet, tanpa jaminan. Oke, tanpa jaminan sudah ada. Langsung cair, di sini paling mudah cair. Sekarang kita lihat apakah ada paling mudah cair. Nah, ternyata tidak ada. Ya, tidak ada paling mudah cair, yang ada langsung cair. Kita ganti ke langsung cair. Situs pinjaman online langsung cair tanpa jaminan. Oke. Setelah itu kita akan buat artikel lagi tentang pinjaman online juga, tetapi tidak sama dengan situs pinjaman online. Nah, kalau kamu membuat artikel yang sama, ya, dalam artian walaupun ujungnya berbeda, keterangannya berbeda. Misalnya kamu buat situs pinjaman online modal KTP saja. Nah, itu sebenarnya sama saja dengan situs pinjaman online langsung cair. Jadi, kamu tidak perlu lagi membuat artikel yang menyerupai artikel yang sebelumnya. Jadi, kamu buatlah sebuah artikel yang berbeda, tetapi bisa meningkatkan kualitas dari artikel yang kamu targetkan. Nah, sekarang yang kita targetkan adalah situs pinjaman online ini. Nah, sekarang untuk artikel kedua, kita akan coba buat sebuah artikel dengan judul perusahaan pinjaman online yang bersertifikat OJK. Oke.
Nah, untuk artikel kedua, kita buat perusahaan pinjaman online yang bersertifikat OJK. Nah, di sini ada kata kunci OJK, pinjaman online, yang dimana OJK itu masih ada hubungannya dengan situs pinjaman online langsung cair tadi. Nah, jadi keyword-keyword yang ada di dalam sini kamu buat menjadi beberapa artikel baru. Nah, untuk memaksimalkan artikel yang kamu buat, kamu perlu membuat beberapa artikel lagi yang saling berkaitan dengan berpedoman pada daftar kata kunci yang sudah kamu buat. Nah, setelah itu, di dalam sebuah artikel yang kamu buat, misalnya kita akan membuat artikel situs pinjaman online langsung cair tanpa jaminan. Kata kunci atau daftar kata kunci yang ada di dalam sini atau daftar kunci yang sudah kamu buat ini harus ada setidaknya 50% di dalam artikel yang kamu buat. Jadi, kamu perlu memasukkan kata kunci ini di dalam artikelnya. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana cara memaksimalkan kata kunci yang sudah kamu masukkan di dalam daftar yang sudah kamu kumpulkan ini. Oke, sebagai contoh, saya sudah buat sebuah kalimat yang dimana merangkum beberapa kata kunci yang ada di dalam daftar yang sudah kita kumpulkan. Oke, seperti ini ya. Kali ini Sadar IT akan merekomendasikan beberapa situs yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat pinjaman online langsung cair. Ya, pinjaman online langsung cair. Ini adalah target keyword kita ya. Ini adalah target keyword kita. Pinjaman online langsung cair. Pinjaman online langsung cair. Selain cepat dalam proses pencairan pinjaman, yang kedua target kita adalah pencairan pinjaman. Ya. Kamu tidak dibebankan jaminan. Oke, kita di sini adalah jaminan. Jaminan, dibebankan jaminan. Kamu tidak akan dibebankan jaminan. Atau kamu bisa tambahkan kata tidak dibebankan agunan alias tanpa jaminan. Ini hanya sekedar permainan kata saja ya untuk memasukkan daftar kata kunci yang sudah kita buat ke dalam artikel. Oke, selain cepat dalam proses pencairan pinjaman, kamu tidak akan dibebankan agunan alias tanpa jaminan. Hanya bermodal KTP saja, kamu bisa pinjam uang 24 jam. Oke. Pinjaman online 24 jam dengan cicilan ringan. Jadi beberapa kata kunci yang ada di dalam daftar ini semuanya kita optimalkan di paragraf-paragraf yang ada. Ini untuk paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, kamu bisa menggunakan kata kunci lain yang ada di dalam daftar yang sudah kamu buat. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk meriset kata kunci di dalam artikel kita. Yang susah itu adalah mengkonsep artikel-artikel yang saling berkaitan terhadap kata kunci yang akan kita targetkan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kamu membahas satu topik utama dengan 5 artikel yang berbeda. Jadi 5 artikel yang berbeda ini bisa saling membantu untuk meningkatkan skor atau artikel yang kamu targetkan itu akan semakin bagus di mata robotnya si Google ya. Jadi jika ada yang ingin kamu tanyakan, silakan kamu tanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya batas itu saja yang bisa Sadar IT berikan pada video kali ini. Semoga berguna dan salam Sadar IT.